praktikum riset, kemudian juga bisa digunakan untuk destruksi. Ketika kita selesai riset atau selesai praktikum, bakteri ataupun mikroorganisme lainnya nanti akan kita destruk. Nah, destruknya itu menggunakan autoklaf juga, tetapi harus dipisahkan autoklaf yang untuk sterilisasi dan untuk destruksi. Nah, jika tidak ada autoklaf untuk destruksi, kita bisa menggunakan panci saja. Jadi dididihkan mikroorganisme yang ada pada alat ataupun bahan di lab mikrobiologi. Namun kalau kita didihkan di panci itu cepat rusak biasanya alat-alat biasa cawan Petri itu tidak bening lagi, jadi kotor. Lebih baik kalau saran saya kalau misalnya ada autoklaf untuk destruksi, kalian menggunakan autoklaf khusus untuk destruksi. Jadi harus dipisahkan ya. Jadi autoklaf untuk sterilisasi tidak boleh dicampur dengan autoklaf untuk destruksi. Kenapa Bu harus didestruksi terlebih dahulu? Agar mikroorganisme yang jadi objek penelitian kita itu tidak mencemari lingkungan atau tidak mengkontaminasi lingkungan sekitar. Nah, ini ada video tentang cara menggunakan autoklaf, cara sterilisasi menggunakan autoklaf. Coba apakah teman-teman bisa lihat. The steam sterilizer has a main unit here. This is the electrical part. It has an internal container in which you put your samples to be sterilized. And it has a lid to keep the pressure in. Vacuum grease can be useful because you need a seal here that the steam does not escape. The container for the materials has a little channel here on the side. The lid has a tube that fits in the channel. So when you assemble it, you have to make it so this can fit in that slot there. Ini saluran pembuangan uapnya ya. I put a gallon of distilled water in the bottom of the pressure cooker. It takes about an hour for it to heat up to boiling temperature. So you must plan ahead when you're doing this. You'll notice there's a platform here on which the actual container will rest. The controls here, this is the power knob. I've made a little notch here on the side showing you this is where the dial should be. On-off switch, this tells you when the heating element is actually heating. To help the seal, I can put the vacuum grease around the rim here. It's best to do this when the pot is cold. Nah, biasanya juga kita These are materials I'm planning to sterilize. I have bacterial growth medium here. I have some solutions that I want to be sterile. I have some pipette tips that I will also sterilize. So I'm arranging my materials inside the sterilization chamber. These lids must be loose. There will be a pressure difference between inside and outside. So let them breathe by loosening the cap. And here I'll rest the pipette tips in the middle there. I'm carefully putting my sample inside the pressure cooker. I put the channel on the right. So now this tail, I'll thread it into that channel. There are these built-in hooks here, which should interlace with the base. And I'll try to get this fairly well centered. These flip up and they have a screw nut so I can tighten them. I don't want to tighten any one until I have them all in the upright position. And then as I tighten,
Nah, Tighten on ketika kita opposite ingin sides. menutup klepnya itu Don't make harus one tight berseberangan before ya, you've gone sehingga all the way nanti around akan to make them at least a little bit tutupnya tight. akan rapat. And then I have to screw them down with some force Baru nanti setelah so that I get berseberangan a kita tight seal tutup, to keep the baru pressure kita in. kencangkan semuanya. Initially, this lever here needs to be up. There's the down position, there's the up position. It needs to be up to allow air to escape. With the lid on, the Yang water tadi will start to merupakan boil. tempat We pembuangan should see uapnya ya, steam pengaturan uap. appear, well, steam exit from this valve here. And I need to let the steam escape for about 5 minutes before I close this valve and let the pressure start to rise. This is a waiting game now. Heating is on, valve is open, pressure is reading 0, meaning it's the same. It's 1 atmosphere inside and outside, which will be the case as long as this valve is open. I'm just waiting for the steam to appear. Now steam is appearing at the valve. You can hear the hissing. You can see Nanti some uapnya akan droplets keluar of dari water klep being ini. expelled by the steam pressure. So I have to let this happen for just a couple more minutes. 5 minutes total of steam escaping is recommended. So now the steam has been coming out for 5 minutes. I'll close the valve. That stops the flow of steam. So now the steam will be contained within the pressure cooker. This dial here Nah, will ini start akan naik rising tekanannya because the pressure is sampai now 1 building up atm within. ini. I need to get the pressure into the green zone here for about 30 minutes. It's been 8 minutes since I closed the valve, and we're about halfway to the green zone now. Untuk naik dari 0 sampai 1 atm dia membutuhkan I'm hoping another sekitar 10 minutes will get us there. Here you 8 can sampai see 10 menit ya. I'm not close to the green Ketika zone. I sudah was a little 1 closer a atm, couple minutes kemudian, ago, but suhunya the sudah thermostat down here 121 derajat, nanti turned kita off the tunggu heating selama coil. So 15 I sampai moved the 20 dial a little menit. bit so that we can get back to the green zone. Notice the heating coil is on. So this is where I have to watch it and babysit it and make sure it stays hot enough, but not too hot. About 5 minutes after I turned it up, we're now in the green zone. You can see that the light down here is still on. So now I need to make sure we don't go into the red zone up here. I want to get to the red. So I'm just making a wee adjustment here. Nah, ini untuk mengadjust Light went off, temperaturnya so I'm ya. no longer heating. But I have to make sure that as this pressure starts to drop, I don't let it drop too far. So I'll turn this knob back up maybe. So here it's dropped just below the green zone. So I turned it up again, get this red light on. This next part of the video will be a fast motion example of how I adjust this to keep this in the green zone. Karena ini manual, jadi teman-teman temperaturnya agar tetap di zona hijau. Nanti ada area hijaunya itu kalau sudah ke area So you can see it takes kalian bisa pretty much membentuk, constant switch attention. off dari ini, I have been grading some papers, but I look up every. heatingnya. That's my timer saying this has been sterilizing for about a half hour. Nah, So now I'm ini ready to release the pressure. membuka When I klepnya do this, kadang it will panas ya, fill the jadi room with stench. So teman-teman I will bisa turn on the menggunakan exhaust glove fan anti before I panas, ataupun lift the kalau di valve. lab kita biasa menggunakan terbed ya, karena ini sangat panas sekali. Kalau dengan tangan langsung itu. Nah, ini untuk membuka uapnya agar tekanan di dalam autoclave ini turun sampai 0 atm. Jadi jangan sekali-kali ketika tekanan uap di dalam autoclave masih 1 atm, kalian membuka flap dari autoclave ini. Nah, ini nanti akan terjadi ledakan. Jadi dikeluarkan dulu uap yang ada di dalam
autoclave sehingga nanti So now the sampai pressure is ke back 0. down to 1 atmosphere. I can open this. Baru nanti bisa kita Carefully. buka. Still very hot. Nah, teman-teman hati-hati ini karena sangat panas So sekali. these gloves Bisa might be helpful. membakar kulit kalian. Jadi gunakan glove ataupun serbet untuk membuka flap dari And now I can open the autoclave. lid. Oke, nah ini tinggal diambil. Nah, ini And sudah retrieve my sterilisasi, materials from sudah inside. jadi mediumnya. Careful so I Nah, don't kalau spill. untuk agar miring, dari sini kita ambil kemudian kita miringkan agarnya sehingga nanti So here's my didapatkan sterilized selain materials. agar atau agar miring. And they're still hot, so I'll just let them cool down before I take them out. Ini sangat panas sekali ya, jadi jangan langsung teman-teman ambil. Nanti didiamkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu cara sterilisasi menggunakan autoclave. Oke, baik, kita masuk ke pembuatan medium dari nutrien agar dan juga nutrien broth. Nutrien agar atau Na dan juga nutrien broth Mb ini merupakan salah satu contoh dari medium simple medium ya. Medium sederhana yang biasa digunakan untuk mengkultivasi bakteri ataupun prokariot. Nah, berikut pembuatan NB dan Na bisa dilihat di channel YouTube, bisa diklik ya oleh teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari medium. Ini di medium agar plate seperti ini, kurang lebih dalam satu cawan Petri itu kita membutuhkan sekitar 20 ml mediumnya. Lalu untuk di agar miring atau di tube atau di tabung reaksi, kita membutuhkan sekitar 8-10 mili. Tergantung dari besar, kalau pada besar umumnya yang tabung reaksi pada umumnya kita sekitar 8-10 mili. Nah, ini juga untuk selain agar, biasanya kita menggunakan selain agar untuk menyimpan biakan, menyimpan mikroorganisme, lalu juga ada medium cair. Biasanya kalau saya medium cair itu lebih senang di Erlenmeyer, boleh juga di tabung reaksi. Ini selain agar kita buat di menggunakan tabung reaksi. Nah, ini merupakan contoh medium yang kita gunakan untuk pembuatan nutrien agar dan juga potato dextrose agar. Jadi ini hanya salah satu merek saja ya. Jadi banyak sekali merek yang dijual, dikomersilkan, dijual belikan, dan juga takarannya itu berbeda untuk setiap merek dagang. Nah, ini nutrien agar. Formulanya tuh ada beef extract, kemudian gelatin, dan juga agar. Lalu ada potato dextrose agar. Nah, potato dextrose agar ini terdiri atas potato, dextrose, dan juga agar. Dan ini jika misalnya di sekolah tidak terdapat medium jadi, yang sudah jadi potato dextrose agar, kita bisa membuat secara manual menggunakan kentang dan juga dextrose serta agar. Nah, berikut alat dan bahan yang umum diperlukan untuk pembuatan medium. Ya, ini ada Erlenmeyer untuk homogenisasi sebelum kita masukkan misalnya ke cawan Petri. Jadi di sini kita menghomogenisasinya, atau bisa menggunakan beaker glass. Dan untuk homogenisasi ya, nanti pas disterilisasi kita biasanya menggunakan Erlenmeyer atau botol Duran atau botol Scotch. Nah, ada juga tabung reaksi, kemudian gelas ukur untuk mengukur aquades atau air distilata, lalu ada cawan Petri
biasanya untuk membuat medium padat, lalu ada bahan yang akan kita gunakan, disiapkan terlebih dahulu, lalu ada neraca analitik, ini untuk menimbang medium yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan contoh dari medium yang ada pada Erlenmeyer. Jadi nanti ketika akan disterilisasi harus ditutup atau disumbat dengan kapas. Lalu dari kapas kita tutup lagi menggunakan aluminium foil dan juga plastik tahan panas dan diikat dengan karet ataupun bisa dengan benang. Kalau saya lebih suka karetnya. Lalu ada ini contoh dari cawan Petri yang berisikan media, yang sudah berisikan media. Nah, ketika disterilisasi, yang dimasukkan itu bukan cawan Petri yang sudah diisi dengan medium. Jadi kita sterilisasi cawan Petrinya secara terpisah dengan medium. Jadi mediumnya disterilisasi di dalam tabung Erlenmeyer ataupun tabung Duran atau Scotch. Kemudian kita juga membungkus sterilisasi cawan Petri tersendiri. Lalu setelah disteril, setelah selesai kita mensterilisasi, baru kita bisa tuangkan dari Erlenmeyer ini, media yang ada di Erlenmeyer ini ke dalam Petri yang sudah steril. Nah, setelah steril biasanya untuk medium kita balik ya, karena agar tidak terjadi kontaminasi, kan di sini banyak uap ya, uap air yang terperangkap. Lalu ini contoh cawan Petri ya, yang berisi medium kultur. Harus rata ya, jadi harus menyebar secara rata, jangan bergelinjir. Kalau bergelinjir itu nanti akan mengganggu pengamatan kita. Kemudian ini merupakan cara membungkus cawan Petri ya. Jadi sebelum kita masukkan ke autoclave untuk disterilisasi ataupun dimasukkan ke dalam oven untuk sterilisasi kering, ini harus dibungkus terlebih dahulu. Dibungkusnya itu bisa menggunakan yellow page, bisa menggunakan kertas HVS, bisa menggunakan kertas buram. Nah, tapi jangan kalau kita menggunakan koran itu tipis, mudah robek ya. Nah, bisa menggunakan kertas bekas, namun untuk kertas bekas yang di dalamnya yang bersinggungan dengan bahan kaca ini jangan yang ada tulisannya, karena biasanya suka menempel tulisannya ke dalam media tersebut, cawan Petri. Lalu ini ada teknik membungkus pipet ukur ya sebelum sterilisasi. Nah, ini oleh Bu Dalia ya. Mempersiapkan sterilisasi pipet. Ya, pipet ini akan kita pergunakan misalnya untuk pekerjaan mikrobiologi. Tapi pipet ini sebelum kita pergunakan itu harus disterilkan. Ya, harus disterilkan. Bagaimana cara mensterilkannya? Sebelum mensterilkan, kita harus persiapkan dulu. Pertama, ujungnya ini kita sumbat ya dengan kapas ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kontaminasi dari udara melewati ujung dari tabung ini. Nah, setelah itu, sebelum kita sterilisasi, kita harus bungkus dulu dia. Kenapa harus dibungkus? Supaya betul-betul mempersiapkan si pipet ini dalam kondisi yang steril. Caranya bagaimana? Caranya adalah ujungnya kita siapkan dulu kertas yellow page, kemudian kita bagi dia menjadi dua bagian. Ya, dua bagian. Bagian yang pertama setelah dibagi rata dua bagian, ujung yang pertama ini kita letakkan di sini. Ujung pipetnya kita letakkan, ya ujung ketemu ujung. Setelah itu kita tarik dia ke arah dalam, ya. Ini bagian ini yang ke arah dalamnya, di bagian dalam itu kita lipat seperti ini. Dia betul-betul mentok bagian ujungnya ini. Terus kita gulirkan atau kita dorong dia. Betul-betul
tidak ada celah. Ya, itu kita sambung. Kita sambung. Kita taruh di sini. Terus kita lipat lagi sampai dia pangkalnya ini kita lipat untuk menandakan bahwa ini adalah bagian dari ujung, bukan bagian dari ujung dari si pipet, tetapi bagian dari dekat dengan balofnya. Nah ini kita biasanya ini diikat dengan mempergunakan benang ya, benang kasur ini kita ikat supaya tidak terlepas. Nah di sini juga kita harus kasih marker, misalnya di sini kasih tanda berapa ini 0,1 mili atau 0,1 mili pipetnya supaya tidak tertukar. Nah setelah ini diikat sudah siap. Nah ini siap untuk disterilkan dengan mempergunakan oven atau dengan mempergunakan autoclave juga bisa. Nah setelah disterilisasi ini berarti bisa kita gunakan. Ya, untuk kita memindahkan biakan mikroorganisme atau untuk melakukan semua pekerjaan mikrobiologi. Jadi semua alatnya itu harus steril. Gimana cara membukanya? Katakanlah ini sudah steril, sudah keluar dari autoclave, sudah steril ya. Cara membukanya cukup dengan kita goyang, kita putar ke kiri ke kanan di bagian tengahnya supaya terlepas. Nah, yang kita putar atau yang kita buka pertama kali itu adalah bagian pangkalnya, bagian sebelah sini yang ada lipatan ini. Ya, kita buka. Lalu ini kita pakai balok, misalnya jangan sekali-sekali menggunakan mulut. Pakai balok. Nah, setelah semuanya siap dengan mempergunakan api bunsen sudah siap sekitar sini, baru ini kita buka. Di bagian ujungnya ini kita buka. Jangan sekali-sekali kita membuka ketika dia belum siap semuanya. Karena ini kita harapkan di bagian ujung tempat kita mengambil sampel itu harus steril. Terima kasih. Baik, cukup jelas ya tadi. Nah, untuk label, nah kita masuk ke label. Ini contoh dari media yang akan atau bahan dari media yang akan kita buat. Misalnya di sini nanti ada nama dari medianya. Jadi di Lab Mikro ini sangat banyak ya media dari media kultivasi untuk bakteri, karena kan yang telah kita pelajari juga ada medium simple, ada medium diferensial, ada medium selektif. Nah itu masing-masing mikroorganisme memiliki karakteristik berbeda sehingga untuk kultivasinya juga berbeda gitu. Nah, ini contoh medium umum yang digunakan adalah nutrient broth ya. Di sini nanti ada nama dagang atau nama merek nama dagang, kemudian di sini ada nama dari medium tersebut, kemudian ada nomor katalog di mana kita bisa mengecek katalog dari medium ini, lalu packing, nomor packing, dan juga ada nomor lot dan batas kadaluarsa. Nah, untuk medium ini juga ada batas kadaluarsanya, jadi teman-teman jika sudah lewat dari batas kadaluarsa, biasanya medium tersebut mudah untuk terkontaminasi. Jadi selalu dicek ya, dan juga kalau di lab mikro kita selalu mengurutkan nama dari medium tersebut dari mulai abjad pertama, sehingga ketika kita mencari misalnya medium NB atau NA itu lebih mudah atau karena sudah tersusun dengan rapih. Nah, lalu ini ada medium contohnya nutrien agar ya, nutrien agar dari merek RPI. Nah, jadi banyak sekali merek dagang dari nutrien agar ini. Nah, komposisinya itu tadi ada beef extract, kemudian ada gelatin dan juga agar. Nah, untuk preparasinya, preparasi dari pembuatan medium nutrien agar ini pertama kita siapkan alat dan bahan, lalu nanti kita persiapkan perhitungan untuk berapa sih gram yang harus kita timbang ketika kita ingin membuat misalnya 1 liter medium kultur. Nah, ini ada di sini, di petunjuknya ini ada. Nah, untuk di sini ada 23 gram
medium dalam 1 liter. Berarti kita harus menimbang 23 gram medium ini nutrien agar dan nanti akan dicampurkan dengan 1 liter air distilata atau air aqua boleh. Nah, untuk merek dagang lain bisa ada yang 15 gram atau 20 gram tergantung dari merek dagangnya. Ya, umumnya kalau nutrien agar itu sekitar 15 sampai 20-an gram yang harus kita campurkan ke dalam 1 liter. Jadi jangan lupa ketika kita akan membuat medium baca dulu petunjuk yang ada pada kemasan medium yang akan kita buat. Ya, seringkali juga cara membuatnya juga sudah diberitahu, misalnya harus disterilisasi dulu sebelum dipakai, karena ada beberapa medium yang ternyata tidak perlu disterilisasi. Malah kalau disterilisasi itu akan disterilisasi menggunakan autoclave. Jadi mungkin ada yang menggunakan sterilisasi lewat penyaringan, membran filter dan yang lainnya. Jadi harus diperhatikan ya cara kita dalam membuat media, kita pertama-tama harus membaca petunjuk dari petunjuk yang telah ada pada botol ataupun kemasan medium. Nah, ini tadi merek RPI, yang satu lagi nih merek Oxoid, sama nutrien agar. Nah, kalau yang tadi 23 gram dalam 1 liter air, nah kalau ini 500 gram dalam 17,8 liter air. Ya. Nah, ini sama fungsinya untuk menumbuhkan bakteri kalau nutrien agar ini. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat 100 ml nutrien agar. Nah, itu kita harus menimbang berapa gram? Ada yang bisa memberikan jawaban atau pendapat? 2,3 gram bukan, Bu? Benar, 2,3 gram. Kalau ingin membuat 200 gram, berarti 4,6. 4,6 gram. Nah, seperti itu. Nah, kok kita bisa tahu volume yang kita butuhkan dari mana, Bu? Tadi kan saya sudah bilang bahwa 1 cawan Petri kita membutuhkan sekitar 20 ml medium. Kalau untuk tabung reaksi atau selain agar kita membutuhkan sekitar 8 sampai 10 ml. Jadi dihitung saja, misalnya kita memerlukan 10 cawan Petri yang berisikan medium agar, nutrien agar. Berarti kita kalikan 10 dikali 20 mili, berarti ada 200 ml medium yang harus kita buat. 200 ml medium, kita membutuhkan berapa gram agar dapat dibuat 200 ml nutrien agar. Berarti yang tadi, berarti kita membutuhkan di sini 4,6 gram, kemudian airnya 200 mili. Seperti itu. Ya. Nah, kalau medium dari Oxoid ini berbeda ya, ini 500 gram untuk membuat 17,8 liter. Berarti ketika kita ingin membuat misalnya 1,1 liter. 1 liter berapa? Ayo dihitung. Berapa? Tadi berapa, Bu? Ini kalau nutrien agar dari merek Oxoid kan dia cara membuatnya 500 gram dalam 17,8 liter air. Ya. Kalau kita ingin membuat 1 liter, kita harus timbang berapa? Berapa ya? Saya bingung lagi itu. 28 gram bukan, Bu? 28-an sekian. Ya, bagaimana? Coba dijelaskan. Jadi satu ini kan 500 gram untuk 17,8 liter, Bu ya? Ya. Ini jadi 1/7, Bu. Jadi diambil kan 1 liter, misalkan 1 liter dipakai, itu berarti 1/17,8 kali 500, Bu. Ya, jadi nanti tinggal dihitung saja satuannya ya. Misalnya ini berapa, ini kan
kalau 17,8 liter 500 untuk 500 gram. Jadi kita harus menghitung 500 gram. Kalau 1 liter berarti tinggal dibagi saja. Jadi berapa tadi? 28 gram dalam 1 liter. 28 gram berarti untuk 200 mili itu berapa? Kita membutuhkan berapa gram? Kalau kita ingin membuat 200 mili. 200 mili Bu ya, berarti bagi 5 itu 5,56 ya? 5,6 Gram. gram. Ya. Seperti itu cara penghitungannya. Jadi sebelum teman Anda membuat medium itu harus dipersiapkan sedemikian rupa, baik bahan dan alatnya sudah dipastikan tersedia, lalu masuk ke proses penghitungan. Setelah sudah selesai menghitung berapa volume dan berapa gram yang harus kita timbang dan juga kita ukur, baru kita siap untuk membuat medium. Ya. Jadi kalau di lab mikrob harus secara sistematis. Kalau itu diloncat nanti kita bingung sendiri. Gitu. Bahkan kalau saya misalnya di lab sudah supaya tidak usah menghitung-hitung lagi, sudah disimpan tuh di logbook. Biasanya saya punya logbook. Nah itu logbooknya itu sudah ada cara perhitungan dari masing-masing medium yang akan kita gunakan. Jadi fungsinya logbook itu atau buku kerja ya. Buku kerja itu memudahkan kita untuk melakukan praktikum atau memudahkan kita melakukan riset ya di laboratorium. Lalu ada nutrien broth. Nah, nutrien broth ini komposisinya hampir sama dengan nutrien agar, yang membedakan hanya ada agar atau tidak. Kalau di sini kan cair, jadi dia tidak ada agarnya. Ya, untuk perhitungannya juga beda ya untuk nutrien agar dioksida walaupun mereknya sama nih, 500 gram dibuat untuk 3,84 liter ya. Jadi nanti bisa teman-teman hitung juga berapa kira-kira ketika kita ingin membuat 1 liter medium harus membutuhkan berapa gram ditimbang atau diukur gramnya, bobotnya. Nah, kita masuk ke pembuatan media, kita siapkan bahannya dan juga alatnya. Bahannya itu tadi ada medium nutrien agar. Nah, ini biasanya umumnya 15-20 gram Na, tergantung dari merek dagangnya. Kemudian kita siapkan volumenya, misalnya kita ingin membuat 1 ml medium Na, berarti kita membutuhkan 1000 ml Aquades. Nah, ini kita timbang menggunakan untuk mediumnya kita timbang dengan menggunakan timbangan analitik. Timbangan analitik ini sangat teliti sekali ya dalam menimbang. Jadi sampai beberapa koma gramnya, lalu ini ada gelas ukur untuk mengukur volume Aquades yang akan kita buat. Nah, lalu dicampur di dalam suatu Erlenmeyer atau beaker gelas ya, lalu dipanaskan di atas hot plate dan diaduk menggunakan stirrer. Kalau tidak ada hot plate dan stirrer, teman-teman bisa menggunakan tentunya dipanci terlebih dahulu ya, panci yang air, kemudian teman-teman masukkan, dipanaskan, diaduk secara manual. Nah, ini merupakan salah satu contoh persiapan untuk membuat. Save some of your budget money by preparing your own nutrient agar plates. Making nutrient agar from powder is somewhat like making gelatin. You need to use the correct amount of powder and hot water. In order to make 1 liter of nutrient agar, or about 50 plates, you will need 23 grams of nutrient agar. This amount contains 15 grams of agar and 8 grams of nutrients. Start by heating 100 milliliters of deionized water until it is very hot. Then, in a 2-liter borosilicate glass flask, slowly add the 100 milliliters of water to the 23 grams of agar, stirring constantly. Once this is mixed well, slowly add the remaining water to the flask. If you have an autoclave, simply place the flask into the autoclave. Once sterilization is complete, your agar is ready.
And if you don't have an autoclave, a stirrer hot plate is the next best thing. In order to get the agar to solidify, heat the mixture until just below boiling and hold it there until the agar is transparent. Watch the mixture carefully so it doesn't boil over. You can also sterilize agar by using the method outlined in the Flynn Biology Minute video called Sterilizing Without an Autoclave. This video is found on the Flynn website under Teacher Resources. And as always, if you have any questions, give us a call. We're happy to help. Sterilisasi, dia kan nanti akan berubah warna ya menjadi transparan, yang tadinya keruh kemudian berubah menjadi transparan, lalu itu indikator bahwa dia sudah homogen, lalu kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam autoclave untuk disterilisasi. Nah, sebelum dimasukkan dibuat dulu sumbatnya ya, kalau teman-teman menggunakan Erlenmeyer itu dibuatkan dulu sumbatnya, sumbat kapas. Nah, baru bisa disterilisasi. Nah, untuk sterilisasi medium ini bisa dibarengi dengan sterilisasi cawan Petri dan juga alat lainnya. Ya. Nah, untuk sterilisasi tadi kita menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit atau 20 menit dengan tekanan uapnya 1 atm atau 15 PSI. Nah, setelah selesai sterilisasi nih, setelah selesai kita mendapatkan medium yang steril, kemudian cawan yang steril. Nah, kita pindahkan medium yang ada di Erlenmeyer ini ke dalam cawan Petri dengan menggunakan teknik aseptik. Ya, kita menggunakan api. Api ini bertujuan agar di sekeliling area kerja teman-teman itu terhindar dari mikroorganisme kontaminan. Ya, saya kalau di laminar bisa menggunakan 1 atau 2 api. Kalau di meja kerja, kalau keperluan riset saya sampai 3 api mungkin. Lalu teman-teman membuka sumbatnya seperti ini. Jadi Erlenmeyer di tangan kanan ya, tangan kanan, kemudian sumbatnya kita ambil di tangan kiri, lalu tangan kiri kita sumbatnya disimpan di tempat yang bersih, lalu tangan kiri kita mengambil Petri yang akan kita masukkan medium tadi sebanyak kurang lebih 20 mili. Nah, kita tidak perlu mengukur, dikira-kira saja sepertiga dari tinggi Petri dish. Sepertiga dari tinggi Petri dish, jangan terlalu penuh. Kalau penuh nanti kita susah untuk menginokulasikan atau mengisolasi mikroorganismenya. Jadi kurang lebih sepertiga tinggi dari cawan Petri. Jadi tangan kanan memegang medium yang berisikan memegang Erlenmeyer yang berisikan medium, tangan kiri kita memegang Erlenmeyer satu tangan. Jadi hanya satu orang saja tuh yang menuang media. Kita sebut menuang media. Cara memegang Petri, nah jari kelingking, jari manis dan jari tengah itu ada di bagian bawah dari cawan Petri untuk sebagai penadah atau penahan di sini dari bagian bawah. Lalu bagian jempol dan juga telunjuk itu memegang bagian atas dari cawan Petri. Nanti tinggal dibuka. Bisa dibuka dengan satu jari. Dibukanya jangan terlalu lebar karena nantinya akan bersinggungan dengan udara, kecuali teman-teman memasukkan mediumnya di laminar airflow kabinet ya, yang sudah steril. Nah, itu bisa teman-teman tinggal buka lebar-lebar, tapi harus cepat menuangkannya. Supaya apa? Agar tadi yang dituang tidak cepat untuk menggumpal. Dan juga ketika agar tersebut lama bersinggungan dengan udara, itu akan menjadi tinggi peluang kontaminasi dari agar tersebut. Lalu diratakan dengan cara menggoyang cawan, biasanya membentuk angka 8 kalau saya. Jalur angka 8. Nah, setelah itu didiamkan sampai mengeras. Sampai mengeras, baru nanti kita seal, bisa di-seal. Kalau ingin dipakai dalam jangka waktu lama, kita inkubasi dulu ya,
ketika ingin kita gunakan untuk kepentingan inokulasi ataupun isolasi, kita inkubasi selama kurang lebih 24 jam atau semalam agar tidak terjadi nantinya false positif atau false negatif ya, false negatif. Jadi ketika agar sudah mengeras itu belum siap digunakan. Kita harus tunggu dulu inkubasi selama 24 jam, mengetahui apakah medium yang kita gunakan itu terkontaminasi atau tidak. Sehingga nanti ketika kita isolasi ataupun inokulasi, itu mikroba yang kita isolasi atau inokulasi itu benar-benar berasal dari sampel yang kita inginkan, bukan berasal dari udara ataupun medium yang sudah terkontaminasi, agar menghindari false negatif. Lalu kalau kita ingin memakainya nanti misalnya 10 hari kemudian, itu kita simpan biasanya mediumnya di dalam kulkas. Jadi kita inkubasi sehari di ruangan suhu ruang, lalu yang suhu ruang yang steril, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Ya. Tapi saya lebih senang ketika kita membuat nanti semalam langsung diinkubasi langsung kita gunakan, karena kalau disimpan di kulkas biasanya berembun dan itu nanti akan mengganggu pengamatan dan juga mengganggu saat kita melakukan isolasi karena basah ya, kurang enak. Lalu ini pembuatan media NB hampir sama dengan medium NA. Jadi nanti kita menimbang bubuk dari medium tersebut, lalu nanti dicampur dengan volume aquadesnya, kemudian dihomogenisasi di atas hot plate dan sambil diaduk dengan menggunakan stirrer. Nah, ini merupakan contoh dari pembuatan NB. Jadi berapa gram yang harus kita timbang itu tergantung dari merek dagang yang ada pada kemasannya tersebut. Jangan lupa nanti teman-teman harus budayakan membaca terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. 8 gram ya. Biasanya sekitar 13 gram media NB. Jadi kita bisa menimbang ya menggunakan Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Jadi kita masukkan dulu ke dalam tabung reaksi atau wadah yang akan dijadikan wadah medium tersebut. Bisa tabung reaksi, bisa Erlenmeyer, baru nanti kita sterilisasi. Nah, ini juga medium NB ya yang akan disterilisasi. Misalnya di dalam tabung reaksi kita harus membuat sumbatnya berupa sumbat kapas ya. Kalau di tabung Erlenmeyer juga sama, kita harus membuat sumbatnya. Lalu kita masukkan ke dalam autoclave. Dan disterilisasi, lalu siap digunakan. Kalau ini tidak usah dituang-tuang lagi, karena kan sudah berada di dalam wadahnya. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana membuat medium NA dan NB. Nah, untuk medium NB ini ketika misal kita hanya punya bubuk powder NB, kita juga bisa membuat NA dari bubuk powder NB karena tinggal menambahkan agar saja sebanyak 2% dari volume yang akan kita buat. Lalu ini adalah PDA, media PDA, bubuk media PDA.
Nah, di sini kalau merek Himedia kita akan melarutkan 39 gram di dalam 1000 ml. Berarti ketika kita ingin membuat 100 ml, kita hanya membutuhkan 3,9 gram saja. Ini untuk informasi saja, mengapa sih di sekolah itu sangat jarang sekali membeli medium kultur, PDA atau NA, karena harganya sangat mahal ya. Karena harganya sangat mahal. 500 gram medium itu bisa dibanderol dengan harga minimal aja 1 juta sampai 2,5 juta. Nah, jadi itu mahal dan juga jarang sekali digunakan. Tapi kalau di lab mikrob itu banyak kita gunakan. Dan penggunaannya benar-benar harus kita hitung agar tidak mubazir, kan? Sayang sekali kalau misalnya terbuang. Lalu ini sama, hampir mirip dengan membuat medium NA dan PDA ya. Kalau PDA kan agar, hampir mirip dengan medium nutrien agar cara pembuatannya. Misalnya di tadi petunjuknya tadi kan 39 gram ya. Ini 39 gram pada 1000 ml air. Berarti kita harus timbang 39 gram media PDA, kemudian dicampurkan 1000 ml air. Nah, kalau kita ingin membuat 100 ml, berarti kita hanya timbang 3,9 gram PDA. Dan mencampurkan dengan 100 ml air. PDA di sini sebagai medium kultivasi, medium kultur untuk fungi, kapang di sini, kapang, hamir, dan juga miselium dari mushroom. Jadi kita menggunakan PDA. Nah, setelah dicampur, kemudian dihomogenisasi, kita sterilisasi menggunakan autoclave, sama seperti kita membuat medium NA. Nah, setelah steril, Erlenmeyer yang berisikan PDA, kemudian cawannya juga steril, kita tuang menggunakan teknik aseptik tadi. Teman-teman, sebelum menuang, itu pastikan area kerja bersih, kemudian tangan teman-teman sudah disemprot dengan menggunakan alkohol, lalu teman-teman baru bisa menuang medium. Nah, untuk pemula biasanya deg-degan nih, seringnya kontaminasi medium nih. Jadi saat menuang kemungkinan ada peluang kontaminasi di sini. Tapi kalau udah terbiasa, peluang kontaminasinya itu rendah ya, karena sudah terbiasa menuang medium. Karena kan di sini butuh teknik bagaimana cara memegang Petri yang benar, bagaimana cara memegang tabung Erlenmeyer. Nah, itu panas-panas loh. Panas-panas. Kenapa? Karena di sini kan kalau padat nggak bisa dituang. Jadi kita harus menunggu hangat-hangat kuku. Tidak terlalu panas, namun sehingga di sini tidak padat. Jadi kalau sudah padat, ini tidak bisa dituang. Nah, untuk pembuatan medium PDA itu bisa juga kita lakukan di rumah dengan ingredients atau bahan-bahannya berupa kentang, aquades, dextrose atau gula pasir, dan juga agar-agar biasa. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, ini merupakan langkah kerja dari pembuatan medium PDA untuk bibit jamur tiram ya. Juga bisa kita gunakan untuk mengisolasi fungi lainnya, kapang dan juga jamur lainnya. Jadi pertama siapkan alat dan bahan, lalu dikupas, cuci, dan potong dadu kentang. Kentangnya dipotong dadu kurang lebih 1 kali 1 cm, lalu ditimbang sekitar 200 gram, dan kita timbang juga dextrose-nya sekitar 20 gram. Rebus kentang dengan 1000 ml aquades, dan juga ditambahkan dengan dextrose serta agar. Agarnya digunakan agar swallow yang tidak berwarna biasanya. 20 gram selama 15 menit kita rebus. Lalu kita saring filtratnya dan masukkan ke dalam wadah tahan panas. Atau kalau di rumah kita bisa menggunakan botol bekas saus ya. Botol bekas saus yang
berbahan kaca. Nah, itu dia tahan panas. Kemudian tutup botol dengan sumbat kapas dan juga aluminium foil atau plastik tahan panas, seperti plastik yang biasa digunakan untuk bakso, yaitu plastik tahan panas. Kemudian disterilisasi menggunakan Presto. Jadi ketika tidak ada autoclave, kita bisa menggunakan Presto. Namun di sini udah waktunya lumayan lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Dari pertama kali bunyi kan Presto berbunyi tit, itu baru dihitung 30 sampai 45 menit. Kemudian simpan di tempat yang bersih dan juga suhu ruang, diinkubasi dulu selama semalam, lalu jika sudah memadat bisa kita pindahkan ke kulkas jika ingin disimpan dan dipakai kemudian hari. Nah, ini merupakan cara mengukur PDA. Ada agar instan, ya. Kemudian ada gula dextrosa. Kalau tidak ada gula dextrose, bisa menggunakan gula pasir. Ada kentang, kemudian ada air, ada botol saus, dan juga ada kapas, karet, dan juga koran. Kemudian ada timbangan. Kentangnya dipotong dadu, kemudian ditimbang seberat 200 gram. Lalu timbang dextrose. Dextrose ini gula halus. Dextrose.
permukaannya miring. Nah, ini sudah siap untuk digunakan mediumnya. Nah, ini miring ya agarnya. Kenapa sih Bu harus miring 3 tegak? Nah, ini untuk memperluas permukaan saat kita melakukan inokulasi ataupun isolasi nantinya, sehingga permukaan dari mediumnya itu lebih luas dibandingkan ketika kita simpan dalam secara berdiri gitu, tidak miring, secara vertikal. Baik, seperti ini. Nah, untuk tugas praktikum hari ini, teman-teman membuat video, masing-masing individu membuat video cara membungkus cawan Petri dan juga pipet ukur. Mana tadi videonya ya? Nah, cara membungkus cawan Petri dan juga pipet ukur. Bu, kalau tidak ada cawan Petri dan pipet ukur di rumah, bagaimana? Bisa teman-teman menggunakan alat yang hampir mirip dengan cawan Petri, misalnya menggunakan pisin ataupun Tupperware yang bentuknya bulat gitu, atau apa piring yang bentuknya bulat, dan itu dibungkus menggunakan boleh menggunakan kertas koran, boleh menggunakan, sebenarnya kalau untuk cawan Petri sendiri jangan pakai kertas koran ya, pakai kertas bekas gitu, kertas bekas, HVS bekas, kertas buram, seperti itu. Yang penting di sini teman-teman tahu cara melipatnya, cara membungkusnya. Lalu sama untuk pipet ukur bisa teman-teman menggunakan misalnya sedotan atau menggunakan sumpit atau menggunakan sumpit yang, tapi kan sumpit pendek ya, jadi 2 gitu, 2 sumpit yang disatukan, lalu bisa menggunakan alat lainnya yang bentuknya hampir mirip dengan pipet ukur, seperti itu. Nah, untuk pembuatan media sendiri nanti akan disatukan. Nah, untuk deadline ini, deadline untuk pengumpulan videonya itu seminggu ya. Jadi pekan depan teman-teman berarti mengumpulkan laporan tentang pengenalan alat laboratorium mikrobiologi dan juga video cara membungkus cawan Petri dan juga membungkus pipet ukur. Nah, untuk pembuatan medium nanti akan disatukan dengan tugas isolasi mikroorganisme pada lingkungan. Jadi nanti mediumnya sudah jadi, langsung kita isolasi mikroorganismenya. Nah, pada saat ini teman-teman sambil mengumpulkan nih kira-kira alat apa saja yang dibutuhkan, seperti tadi ada botol saus gitu, botol saus dari kaca gitu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait praktikum hari ini dan tugasnya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silahkan. Kak, tadi kan yang kentang itu, Bu, yang media pakai kentang itu, Iya. itu boleh diganti yang lain nggak sih, Bu? Atau kalau misalnya harus kentang, kenapa harus kentang gitu? Kan judulnya aja potato dextrose agar. Berarti kita menggunakan bahan dasar dari potato, dari kentang, untuk misalnya disubstitusi dengan ini lain ya, bahan lain, berarti namanya bukan potato dextrose agar. Tapi kandungan yang di dalam kentangnya itu yang dibutuhkan tuh apa ya, Bu? Kandungannya di situ ada sumber nitrogen, ada sumber pepton, seperti itu. Oh, baik, Bu. Berarti Saya belum mencoba harus sih, misalnya disubstitusi ya menggunakan cassava. Belum saya searching sih, tapi kemungkinan bisa ya. Tapi namanya berarti bukan PDA lagi. Misalnya kalau menggunakan cassava, berarti cassava dextrose agar, seperti itu. Baik, pertanyaannya menarik, Megawati. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu, penjelasannya. Izin bertanya, agarnya di sini agar apa? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Iya, yang dimaksud agar di sini tuh agar destruktif itu seperti Yang dimaksud apa? Ami? agar, Bu, agarnya. Agarnya, kenapa? Itu kita pakai agar biasa aja, Bu.
Iya, agar biasa tapi yang tidak berwarna tanpa dan juga rasa. tidak berasa ya. Oh, oke. Heeh. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini juga banyak dilakukan ya di sekolah-sekolah pembuatan PDA secara manual dan juga petani-petani jamur ya untuk mengkultivasi miseliumnya yang akan diperbanyak itu juga menggunakan medium PDA. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Deva. Terkait dengan tadi sempat dikatakan ya Bu, yang ketika kita mau menggunakan media setelah pembuatannya gitu, misalnya diinkubasi dulu, terus baru mau digunakan setelah 10 hari kemudian. Nah, pertanyaannya adalah, memang usia atau usia kadaluarsa dari medium yang udah dibuat tuh berapa sih Bu sampai masih bisa digunakan gitu setelah diinkubasi? Ya, baik, pertanyaan yang bagus, Deva. Medium kultur yang sudah disterilisasi kemudian disimpan di kulkas. Nah, jika selama dia tidak terkontaminasi, itu masih bisa kita gunakan. Misalnya sebulan, 2 bulan, jika dia masih bagus, tidak terkontaminasi, tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme, jadi masih steril, itu masih bisa kita gunakan. Ya. Kecuali dia sudah terkontaminasi, itu tidak bisa kita gunakan. Jangka waktunya kapan? Ya sampai misalnya 2 bulan, jika tidak terkontaminasi, bisa digunakan. 3 bulan, 4 bulan bisa digunakan. Seperti itu, Deva. Oh, iya. Jadi, Berarti sebelum digunakan lebih lanjut gitu, harus ya, dicek dulu ya Bu ya, apakah ini udah terkontaminasi atau masih steril, seperti itu ya Bu? iya benar, Deva. Agar Ya. nantinya ketika praktikum ataupun riset kita menginokulasi ataupun isolasi tidak terjadi false negatif, itu karena adanya kontaminasi sebelumnya di medium kultur. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Contohnya misalnya gini ya, kita sudah membuat medium Na agar untuk mengisolasi makanan, bakteri pada makanan. Jadi kita mengetahui apakah bakteri tersebut mengandung E. coli atau tidak. Kita membuat medium kultur Na misalnya. Ternyata kita sudah membuat medium Na tanpa kita inkubasi terlebih dahulu, setelah disteril kita langsung buat ya. Karena kan penuangan kenapa harus diinkubasi? Saat sudah steril, kita lakukan penuangan. Dan itu kontak dengan udara, itu riskan akan kontaminasi. Jadi kita harus pastikan bahwa medium itu tidak terkontaminasi. Nah, kita inkubasi, ketika tidak diinkubasi, kita langsung saja isolasi dari makanan, ternyata tumbuhlah E. coli, misalnya salmonella, seperti itu. Padahal ternyata makanan ini tidak sama sekali mengandung E. coli atau salmonella. Ternyata E. coli dan salmonella tadi masuk ketika kita menuang media tersebut ke dalam cawan Petri. Jadi itu hasilnya false negatif kan ya? Maaf, false positif, maksudnya false positif. Jadi sebenarnya itu false negatif, sebenarnya itu tidak ada E. coli-nya dalam makanan, tetapi ada hasilnya. Itu karena apa? Karena mungkin dari proses penuangan media tadi. Makanya kita sebelum mengisolasi ataupun menginokulasi, kita pastikan medium yang kita gunakan itu benar-benar bersih dari kontaminan, sehingga harus kita inkubasi dulu selama kurang lebih 24 jam atau semalam. Kenapa? Karena umumnya mikroorganisme bisa tumbuh siklus hidupnya 24 jam, itu sudah terlihat koloni yang muncul. Seperti itu. Deva, semoga bisa dipahami. Bagaimana, Deva? Ya Ibu. Ya. Alhamdulillah penjelasannya bisa dipahami Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Deva. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan praktikum hari ini? Ibu saya mau bertanya, Bu. Silahkan Velana. Untuk tugas yang video ini Bu, sendiri atau berkelompok ya Bu? Sendiri. Sendiri ya Bu? Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama.
Ibu izin tanya lagi, Bu. Ya, silahkan Kan Lasmi. tadi pakai botol saus ya, Bu. Seandainya nih, Bu, tidak ada botol saus yang kosong, bolehkah kita ganti dengan botol yang lain gitu, Bu? Misalnya botol sirup. Botol sirup bisa. Botol sirup yang tahan panas ya. Biasanya Marjan juga kalau tidak salah tahan panas itu. Boleh. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Namun kan biasanya prestonya pendek ya. Susah jadinya nantinya. Kalau misalnya kan disumbatnya oleh kapas. Kalau ditidurkan nanti keluar cairannya melalui kapas tadi. Makanya digunakan botol saus yang lebih pendek. Kecuali ada botol lainnya juga tidak apa-apa yang tahan panas ya. Karena kan kita di presto, nanti bisa meledak itu. Kalau misalnya kita menggunakan kaca yang tidak tahan panas. Prestonya tuh dia berarti direbus dalam air gitu dong. Bukan kalau presto di rumah kan biasanya kayak gitu tuh. Iya, iya. Kan sterilisasi menggunakan autoclave juga di dalamnya ada airnya. Di bawahnya Soalnya, kan dengan uap. soalnya kalau pakai autoclave itu kan dia seperti dikukus tapi ada kayak kukusan campur presto gitu ya, Bu ya. Tapi Iya, kalau presto di rumah yang saya tahu itu kan dia bener-bener air gitu loh, Bu, dalamnya maksud saya. iya, iya, bisa. Tapi jangan sampai jangan sampai menutupi botolnya. Jadi airnya itu tidak menenggelamkan botolnya. Tidak terkena dengan kapasnya itu. Berarti mungkin setengahnya gitu kali ya, Bu ya, airnya, Bu ya, setengah Iya, botolnya. iya, Baik, Bu, terima kasih. sama-sama. Bu Anissa, kalau rumahnya deketan boleh berdua gitu nggak Bu bikin videonya Bu? Maksudnya video yang mana ini? Ini video ini ya, video pembuatan cawan. Pokoknya yang pakai Presto ini, Bu. Oh, yang presto mah nanti setelah saya memberikan materi isolasi baru kalian membuat medium. Yang sekarang tugasnya nanti tolong PJ di-share lagi, coba diperjelas, khawatir nanti ada miskomunikasi. Jadi kalian membuat medium, bukan membuat medium, kalian membuat video itu untuk tugas hari ini, membuat video membungkus cawan Petri dan juga membungkus pipet ukur. Nah, kalau tidak ada cawan Petri dan pipet ukur, bisa disubstitusi dengan alat yang hampir mirip dengan cawan Petri bentuknya dan juga yang mirip bentuknya dengan pipet ukur atau pipet serologis. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Feni. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan Cindy. Yang itu yang biar tahu cara kita tahu apakah mediumnya itu udah terkontaminasi atau belum, itu pakai mikroskop atau gimana Bu? Atau bisa cara lain? Tidak menggunakan mikroskop. Kita lihat saja dari luar dengan mata kita langsung. Nanti kan di situ jika terbentuk suatu koloni, ada lendir, kemudian ada koloni lain yang tumbuh, ada miselium. Nah, itu berarti mediumnya sudah terkontaminasi. Jadi ada mikroorganisme yang hidup di atas permukaan dari agar-agar tersebut. Nah, itu pertanda sudah kontaminasi, Cindy. Oh, jadi pakai dilihat dari mata aja bisa, Bu? Iya, dilihat dari mata saja. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Baik, silakan. Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, kan misalnya kan buat media ya, terus misalnya masih ada medianya, terus disimpan di dalam kayak lemari es gitu atau apa ya Bu, apa freezer gitu atau apa sih Bu? Pokoknya yang buat nyimpan medianya gitu kan. Nah, terus kita cek nih pas mau dipakai lagi, ternyata nggak ada kontaminasi kan dari bakteri atau dari mikroba lain. Terus kan tapi kan sebelumnya kan diinkubasi dulu ya. 24 jam biar dilihat ada pertumbuhannya apa enggak. Nah, kalau misalnya nggak ada, terus kita mau pakai lagi, itu perlu disterilisasi tadi kayak di autoclave gitu, Bu? Tidak. Oh, enggak. Jadi, setelah teman-teman sterilisasi, tujuannya untuk medium apa dulu nih? Misalnya medium padat ya, atau medium cair? Karisma bilang ini medium padat atau medium cair? Medium padat, Bu.
Medium padat, contohnya medium padat Na nih. Kita kan sterilisasi, kita mau tuang. Kita kan harus tuang terlebih dahulu ke dalam cawan Petri. Nah, bisa nih ketika di cawan Petri sudah memadat, teman-teman inkubasi di suhu ruang, bukan di kulkas. Di suhu ruang terlebih dahulu selama semalam atau 24 jam. Lalu setelah tidak terkontaminasi, bisa langsung disimpan di kulkas jika ingin digunakan nanti. Tapi jika sudah diinkubasi, langsung digunakan juga bisa, tanpa harus disimpan di kulkas. Seperti itu. Dan misalnya jika ingin digunakan di kemudian hari, kita simpan di kulkas, nah itu tidak perlu kita sterilisasi ulang yang sudah ada di dalam Petri. Jadi cukup 1 kali saja sterilisasi. Oh, baik Bu, paham Bu. Kasih Bu. Baik, sama-sama. Bisa juga nih, ada lagi teknik lagi. Bisa juga ketika kita malas menuang nih, kita sudah sterilisasi, ternyata sudah maghrib nih, sudah maghrib, saya mau menuangnya nanti saja, besok saja karena sudah malam. Itu bisa kita simpan dulu. Nanti kan media di dalam Erlenmeyer atau tabung duran itu kan akan memadat ya, karena agar kan, untuk medium agar memadat. Nah, nanti kita misalnya kita ingin tuang besoknya, kita tinggal memanaskan lagi medium tersebut di atas hot plate, tidak disterilisasi. Sampai cair baru bisa kita tuang, seperti itu. Jadi ada teknik-teknik tersendiri, trik-trik sendiri ketika kita ingin menuang media, seperti itu. Baik Bu. Ya. Ibu mau nanya. Silahkan Intan. Sebenarnya rada-rada out of topic sih Bu, tapi mau nanya, itu ada waktu-waktu tertentu nggak sih Bu buat munculnya satu koloni di media agar, atau koloni tersebut munculnya tergantung bervariasi gitu Bu, sesuai spesies yang mau diamati gitu Bu? Baik, pertanyaan bagus. Untuk mikroorganisme bakteri, umumnya dia 24 jam itu sudah terlihat muncul koloninya. Ya. Untuk tergantung dari genus ataupun spesiesnya. Nah, seperti Actinobacteria, Actinomycete, nah itu dia butuh waktu yang lumayan lama, sekitar 2 hari seperti itu, atau 3 hari, karena kan dia bakteri namun dia memiliki micelia, ya itu karakteristik dari Actinomycete. Lalu kapang itu juga bisa tumbuh 24 jam. Jadi bisa terlihat di 24 jam tersebut apakah medium tersebut terkontaminasi atau tidak. Karena umumnya mikroorganisme itu pada saat rentang waktu 24 jam itu sudah bisa tumbuh. Sangat cepat sekali siklusnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya bagaimana? Sudah jelaskah tugas yang diberikan oleh saya, instruksinya? Ibu, saya ingin bertanya. Sebentar Nabila, satu lagi saya ingat nih. Untuk durasi videonya itu jangan lebih dari 2 menit ya. Usahakan 2 menit saja. Jadi kalian sebelum membuat video latihan dulu bagaimana cara membungkus Petri dan pipet ukur yang baik dan benar. Seperti itu. Ya, silahkan Nabila. Oke Bu, tadi sebenarnya pertanyaan saya udah dijelasin sama Ibu barusan gitu ya. Oh iya. Tambahannya nanti dikumpulinnya di mana Bu? Google Drive ya, tolong disediakan oleh PJ Google Drive, nanti saya nilai Bu. Oke, terima kasih Bu. Ibu, saya mau izin bertanya. Silahkan. Untuk videonya itu bentuknya dalam potret atau landscape ya Bu? Bebas. Oh, bebas. Ya. Baik Bu. Ibu, saya izin bertanya. Silahkan Mega. Ya, kalau misalnya videonya itu cuma nunjukin kayak tangan kita yang lagi ngelipet gitu, nggak apa-apa kan ya Bu? Nggak usah sama mukanya gitu? Atau
Atau kayak di Klik. awal itu ada Ya, mukanya terus diperbesar gitu, Bu. ya, tidak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Insyaallah jelas, Bu. Jelas, Jelas. Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu saya akhiri pertemuan perkuliahan praktikum hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Anissa. Terima kasih banyak Bu Makasih Anissa. banyak Ibu. Bu Anissa. Semangat guys.